Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama nih Mas, kita semua kembali ke acara yang seharusnya rutin dan malah terhenti cukup lama. Hampir berapa bulan ya Mas ya? Iya terus cukup lama. Terakhir itu sepertinya kayak 4 bulan, 5 bulan. Ya 6 bulan, hampir setengah tahun. Setengah tahun lah. Karena ada kesibukan, selain itu ada perjuangan yang dilalui oleh Mas Faiz memperjuangkan channel ini untuk tetap eksis. Channel lah. Mungkin bisa dijelaskan dikit Mas situasi channel Ruang Taktik sekarang dan bagaimana kita ke depannya di si Ruang Taktik Podcast ini. Sebenarnya malesin drama-drama itu juga lagi sih. Tapi intinya sekarang udah balik, ada satu channel baru juga, Ruang Taktik FC, ngulang lagi dari awal tapi udah lumayan ya, udah 25.000 subscribernya, udah pindah ke sana karena kemarin yang channel pertama udah kena strike 2 kali gitu. Strike 3 kali gitu. Rafael ya. Hampir hat-trick. Ya strike 3 kali, jadi udah nggak bisa upload kemarin tuh, makanya bikin channel baru. Tapi ternyata satu aku banding ternyata bisa gitu loh. Artinya mereka klaim copyright, tapi ketika aku appeal ya, coba fight gitu. Bagian mana copyrightnya, karena ini aku potong-potong dan segala macam. Ada prosesnya. Ada edukasinya, ada ininya gitu. Mereka nggak jawab gitu. Artinya ya udah bandingnya dicabut gitu. Otomatis tercabut. Ya bagi teman-teman juga jangan lupa si Ruang Taktik FC ada lagi Mas ya channelnya. Iya. Dan Namanya Ruang Taktik FC. yang kayak kemarin. Dan semoga dengan semoga sudah terselesaikan, nggak ada lagi kasus-kasus ke depannya. Kita juga di Ruang Taktik Podcast bisa konsisten. Akan ada, ini di rencana awal kita bakalan tayang seminggu 2 kali. Untuk jamnya dan harinya bakal menyusul karena ini episode pertama setelah kita hiatus, jadi akan ada jadwal yang kita atur dulu. Transisi. Karena editing juga Mr. Edo. Oke. Kali ini di podcast yang sudah lama kita istirahat, kita akan langsung mulai dengan salah satu laga terpanas di sepak bola dunia. Salah satunya namanya El Clasico, di mana dua raksasa asal Spanyol bertemu di akhir pekan ini. Kita syuting di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Jadi kita akan membahas nih beberapa prediksi dan preview bagaimana sih berjalannya pertandingan, karena dari udah 8 pekan ya, 10 pekan La Liga, dua tim ini bisa dibilang cukup sempurna. Hanya Barcelona yang kalah sekali dan Real Madrid belum kalah, tapi draw-nya juga cukup banyak. Jadi kuatnya di Barcelona adalah mereka kalah 1 kali tapi 9 kemenangan. 9 kemenangan. Nggak pernah imbang, makanya mereka di puncak. Madrid imbangnya juga cukup 4. Mereka main menang 7 kali, imbang 3 kali tapi belum terkalahkan. Jadi menarik, kita akan simak dari sisi taktik yang akan diulas oleh Mas Faiz. Gimana sih Mas Faiz? Karena kan musim ini tuh ada perubahannya sebenarnya cukup signifikan. Dan sebenarnya aku pribadi dan mungkin banyak juga penggemar sepak bola di luar sana memprediksi musim ini akan sangat menakutkan untuk lawan-lawan Real Madrid, terutama di La Liga, karena dengan makin matangnya Vini dan Rodri, habis itu datangnya Mbappe, dan regenerasi di lini tengahnya sebenarnya cukup smooth, meskipun Toni Kroos akhir musim lalu pensiun, cuman ada Tchouaméni, ada Camavinga di sana, ada Güler juga mulai step up setelah Euro kemarin, terus belum lagi ada Endrick segala macam. Mas Faiz lihat apakah belum cocok, atau karena kalau dibanding lini serang Barcelona yang sebenarnya cukup diragukan, tapi malah musim ini serem banget. Ya kita sebelum laga itu sebetulnya ada laga ini ya, nanti bakalan seru juga sih, Barcelona Bayern Munchen di Champions, terus Real Madrid lawan Dortmund. Jadi nanti malam sih kalau kita take-nya hari Selasa. Belum tahu ya nanti di 2 laga itu kayak gimana, tapi yang jelas di pertandingan terakhir itu Madrid masih struggle gitu. Dia pertama masalahnya memang soal regenerasi itu nggak sepenuhnya smooth gitu, terutama di aspek center back. Jadi sekarang center back yang ready di Madrid itu cuman
Rudiger sama Militao gitu. Sama cedera ya. Iya, Alaba cedera, terus kemarin juga ditinggal satu pemainnya Nacho, jadinya dia nggak beli gitu. Tapi sebenarnya kalau narasi dari The Athletic, Leny Yoro itu salah satu ininya opsi utama Real Madrid gitu. Makanya Leny Yoro gagal transfer itu salah satu ini juga sih, salah satu kekalahan lah ibaratnya. Cedera juga dia Mas. Iya, ujung-ujungnya cedera juga sih. Tapi awal-awal pembelian atau awal-awal dia kepindahan ke Manchester United itu banyak The Athletic tuh narasinya ya Madrid kehilangan gitu, karena memang dia udah di scout cukup lama sebetulnya. Dan masih muda juga ya, masih 20. Iya, profilnya tuh cocok juga dengan proyeknya Real Madrid yang jangka panjang. Iya, jangka panjang. Masih 18 tahun ya. Meskipun ya mungkin di sana nanti jadi backup atau gimana, tapi intinya ada pengganti gitu. Ketika ada satu pemain yang pergi ya ada penggantinya, ditambah cedera gitu. Jadinya sekarang ya backnya yang kemarin match terakhir itu Ancelotti pakai Fran Garcia kiri. Jadi kemarin Ancelotti itu pakai formasi yang formasi yang coba-coba lah kemarin tuh. Jadi kemarin tuh Tchouaméni kan biasa jadi center back jadi center back dipasang langsung pernah di musim lalu. Tapi yang match kemarin tuh Tchouaméni tetap di tengah. Cuman karena Madrid nggak punya fullback kiri yang bertahan gitu. Jadinya Tchouaméni turun, ini melebar, Fran Garcia naik gitu. Jadi kemarin tuh mainnya seperti main 3 back, terutama ketika dapat bola. Tapi kalau ketika bertahan balik lagi gitu. Dan kemarin tuh meskipun menang, Ancelotti sendiri bilang nggak berhasil sebetulnya. Secara strategi, taktiknya itu dia ngakuin kalau jelek gitu. Artinya nggak berhasil lah. Nah itu yang mungkin nanti bakalan PR ketika melawan Barcelona yang secara performa itu lebih, secara organisasi permainan lebih rapi. Iya, Hansi Flick tuh udah permainannya udah ibaratnya strukturnya udah jelas gitu daripada Real Madrid, karena kita tahu ya itu tadi faktor utama ya center back itu krisis di sektor itu. Makanya Ancelotti mungkin kemarin coba-coba kayak gitu dan itu nggak berhasil gitu. Dan kita tahu nggak ada Toni Kroos tuh tipe gelandang yang pengontrol gitu. Metronom. Iya, metronom. Kalau ingin tim punya kontrol atas pertandingan, atas permainan, atas possession, itu Toni Kroos orangnya. Salah satunya ya Toni Kroos itu. Cara mainnya kayak kalau kita bandingkan dengan Valverde, Camavinga, terus ada Tchouaméni juga, mereka itu bukan tipikal yang satu lagi lah, kita tambah Modric gitu ya. Ketika kemarin Modric masuk langsung berikan instant impact gitu. Ya karena itu tadi, karena Modric bisa kontrol, terus satu lagi bisa kirim progresi umpan ke depan gitu. Jadinya kemarin tuh waktu Camavinga main udah kayak terisolasi udah. Camavinga itu udah udah di press, udah nggak ada teman yang deket juga secara formasi, karena memang dia main pakai 2 gelandang doang gitu. Bellingham sama Vinicius ditaruh di belakangnya Mbappe memang kemarin, tapi menurutku kurang nggak jalan lah efektif ya. Kalau itu apa karena memang faktor usia juga Mas? Karena kan kita tahu di Real Madrid ya seperti yang Mas Faiz bilang tadi, emang proyeknya jangka panjang, makanya memang banyak pemain muda di sana. Sedangkan kan kalau kita bicara Toni Kroos dan Luka Modric, memang mereka udah lebih daripada matang pengalamannya. Terus cara take decision-nya itu udah berbeda dengan dalam tanda kutip anak-anak muda ini. Apakah itu salah satu faktor terbesarnya dan mungkinkah di beberapa tahun ke depan mereka bisa mengisi si kekosongan yang ditinggalkan oleh Toni Kroos itu, Mas? Iya, waktu awal musim sih sebetulnya akan ada perubahan gaya main ya. Artinya gelandang dengan 3 gelandang yang ada sekarang itu tipikal yang perebut bola, box to box semua lah dibilang. Camavinga, Verde. Jadi ketika dapat bola ya udah langsung diarahkan ke depan kayak gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau lawan misalkan nggak ngepres itu atau nggak nunggu gitu. Tapi ini juga masalah juga sih ketika di press ternyata nggak se-press resistan itu, nggak senyaman itu. Itu bukan karena usia juga pengaruh memang, tapi menurut saya gaya mainnya itu bukan beda dari awal. Itu. Nah, kalau nih Mas sekarang bahas soal krisis pemain tuh.
Dua pemain yang menurut Mas Faiz harusnya ada, maksudnya dibeli Madrid dari awal musim itu, maksudnya untuk menggantikan cara main Toni Kroos sama center back yang di luar Leny Yoro lah misalnya. Menurut Mas Faiz itu siapa yang cocok? Di luar itu tersedia atau enggak ya? Maksudnya yang cocok sekarang untuk gaya main Ancelotti untuk masa transisi itu biar lebih smooth. Ya kalau lihat bursa kemarin kayak Zubimendi, terus Mikel Merino kayak gitu-gitu kan kemarin sebetulnya dibeli. Mikel Merino sih masih tipikalnya masih Ya, dia lebih sama box to box mirip lah kayak gitu. Tapi ya kalau dari yang available kemarin yang rame-rame ya kayak gitu. Tapi kayaknya sih Madrid nggak bakal beli sih karena mereka ya Udah percaya yakin dengan pemain tengah itu gitu. Jadinya atau yakin sama pemain depan mereka, Mas. Jadi kalau mereka main asal lempar pasti jadi gol gitu. Jadi kemarin juga kalau nggak salah satu press conference Ancelotti yang di 2 match kemarin itu dia ingin lebih vertikal gitu. Lebih vertikal tuh lebih ke depan gitu lah, depan terus. Tapi permasalahannya adalah lambat datangnya bolanya ke depan itu terlalu lambat. Jadi bisa jadi ya itu aliran dari tengah kurang gitu. Jadi kalau dilihat ya golnya Mbappe kemarin ya benar-benar individual yang dari tengah dilihat positioning out of position keeper tembak. Terus itu juga yang terlihat di beberapa match-match sebelumnya yang pemain itu justru malah terlalu individu gitu ketika di depan gawang. Apa itu emang nyambung dengan perbedaan taktik Ancelotti sama Hansi Flick, Mas? Karena kan kalau Ancelotti dia pernah bilang juga di interview kalau dia nggak terlalu memikirkan taktik, dia lebih juga membebaskan pemainnya buat berekspresi, buat menunjukkan skillnya di lapangan. Makanya dia sering bilang ya udah biarkan pemain yang memutuskan di lapangan. Berbeda dengan Hansi Flick yang kita tahu dia kan by system, sangat orang Jerman. Iya, sangat terstruktur. Itu gimana, Mas? Bisa ya pengaruh itu juga sih memang karena ada 2 kiblat sepak bola sekarang ya, posisional itu lebih terstruktur, lebih posisinya lebih diatur gitu. Terus ada yang satu lagi relasionisme itu lebih ke individu pemainnya, maksudnya dibiarkan lah kayak mirip-mirip Ancelotti ya, tapi memang level dari relasionismenya itu yang berbeda-beda. Ada yang membiarkan banget gitu. Tapi Ancelotti musim lalu itu sebenarnya masih terstruktur kok. Maksudnya ada lah taktiknya gitu. Ada taktiknya memang, tapi dia memang di beberapa momen, artinya gini, kalau misalkan teman-teman main FM ya dikasih kebebasan lebih lah, digeser slide-nya itu dikasih free roam gitu, lebih dikasih ekspresi di depan gitu. Itu yang memang di porsi-porsi latihannya juga terlihat kayak gitu. Artinya memang nggak secara struktur gitu. Tapi balik lagi ketika di permasalahan kemarin gitu, kayak ganti formasi, tim yang kayak gini ini susah gitu ketika dihadapkan struktur baru, taktik baru. Itu beda dengan pelatih yang textbook gitu. Jadi dia udah ada booknya nih, bukunya jelas dan pemain jelas ya. Pemain dikasih bukunya, mainmu kayak gini. Oh ya, lebih mudah ininya. Terus deliverynya lebih mudah daripada yang kayak Ancelotti itu, dan itu lebih sulit memang Ancelotti. Butuh pemain yang kualitas pemahaman taktiknya udah. Iya, pemainnya udah sebenarnya pemain di level yang sekarang udah bagus semua. Artinya pemain taktiknya udah tinggi semua. Tinggal chemistry aja. Ya, itu chemistry itu salah satu superioritas di sepak bola itu paling akhir kan chemistry. Yang pertama mungkin keunggulan jumlah gitu. Keunggulan jumlah. Yang pertama kualitas individu ya. Kualitas individu pemain jelas lah. Misalkan Messi ketemu sama siapa udah pasti unggul Messi gitu. Tapi Messi bisa kalah kalau 2 keunggulan lain adalah unggul jumlah gitu. Jadi Messi 1 di press lawan 3 gitu. 3 pemain bisa jadi kalah. Nah, itu superioritas, ada kualitas, terus jumlah, terus ada posisi. Posisi ini misalkan pemain yang udah posisi bagus gitu. Nah, di maksudnya misalkan di tengah itu tuh dapat terobosan dibanding pemain yang masih di sayap gitu. Tentunya posisi lebih bagus pemain yang dekat dengan gawang kan. Terus ada dinamis ini ya misalkan back yang statis dengan misalkan kita ambil contoh Inzaghi lah. Inzaghi itu kan suka pemainnya baru dapat bola, temannya dapat bola, dia kan udah langsung momentum lari kan. Nah itu dia punya superioritas dinamisnya. Dia punya momentum lari, backnya belum lari, dia udah lari duluan. Meskipun dia speednya nggak bagus, tapi karena dia punya momentum. Iya betul. Nah itu superioritas. Nah yang terakhir superioritasnya itu superioritas chemistry tadi itu. Kayak di atas. Jadi ya kalau pemain tim nggak misalkan
tim yang inferior lah, tapi dia punya chemistry yang bagus itu antar City pemainnya. Mas salah satunya. Manchester City juga iya. Maksudnya udah sampai dari teman udah sampai level di yang terakhir tadi. Iya, chemistry-nya udah. Jadi dari semua superioritas tadi mereka punya kualitas terus Pep tuh taktiknya juga keunggulan superioritas jumlah gitu, misalkan wingernya sendirian tapi nanti gelandangnya deketin untuk ciptakan overload kayak gitu udah sampai sana sih. Chemistry menurutku juga itu yang lagi dibangun ya sama Pep, artinya dia tiap musim bakalan ngebangun itu sih, artinya nggak udah jadi gitu, tapi dia kan ada pemain baru kayak Rodri baru masuk dulu kan nggak langsung ya. Berarti balik lagi Mas, kalau berarti permasalahannya si Real Madrid itu adalah sekarang tuh tinggal chemistry-nya yang belum dapat, karena perubahan Toni Kroos nggak ada, di belakang juga krisis, dan di depan yang cukup signifikan kan adanya Mbappe. Pasti itu kan aliran bola berubah, cara main berubah, karena kan dulu kalau nggak Vini ya Rodri, Vini ya Rodri gitu aja kan. Iya Bellingham. Jadi makanya itu tadi pembelian pemain itu sebenarnya nggak serta-merta menyelesaikan semua masalah gitu. Kayak kita kan mungkin besar di game. Apalagi penonton Indonesia ini yang ironisnya itu mengenal sepak bola itu dari game gitu. Bukan dari main sepak bola. Nah itu iya, jadi ketika kita bilang timnas lah atau apa, itu pasti mikirnya harus ada pemain baru, harus ada ini kayak transfer pemain baru atau diganti. Padahal nggak semudah itu gitu, karena kita ya itu tadi sih menurutku itu karena itu tadi kita kenalnya lewat game gitu, kita sepak bolanya lewat game. Nah, jadinya ketika kita ada Mbappe masuk ya udah, wah ini seakan-akan udah pasti tidak mungkin kan. Iya, tapi kalau kita main game juga ya FC 25 memang Mbappe. Real Madrid. Udah jangan dibahas Mas FC 25 Mas. Karena yang kita rasain kan emang di atas lapangan kan, dalam artian yang kita tahu. Di dunia sepak bola juga ada di luar lapangan yang chemistry tadi itu. Dan juga ya lebih daripada itu kayak semisal dia punya masalah apa di rumah atau itu berantem sama Mbappe kan juga ada isu kemarin. Kemarin isu itu. Oke, menarik. Berarti permasalahan di Real Madrid adalah individunya bagus, cuman chemistry-nya masih belum dapat karena perubahan signifikan terjadi di 3 lini yang cukup penting ya. Penyerang Toni Kroos ada dan Chris belakang. Dan sekarang geser nih Mas ke Barcelona yang perubahan pelatih kemarin aku pribadi pikir tuh nggak bakalan instan karena signifikan orangnya ya tipikal orang Jerman, jadi orangnya tuh straight, bahkan kan beredar beberapa memes kalau Barcelona udah menang 4 gol dia tetap tegang kayak tentara lagi latihan gitu. Cuman di luar dugaan tuh yang aku sorti pertama, mungkin Mas Faiz bisa jelasin pakai papan itu, Rafinya Mas yang bahkan malah pertama kali dari pertama kali datang sebelum Hansi Flick datang tuh jadi pemain yang sosok, padahal di Leeds sebenarnya cukup oke kan. Aku lihat tuh kayak ini bakal kalau bilang the next Neymar terlalu muluk. Cuman dia jadi kayak sosok di Brasil setelah Vini dan Rodri, menurutku kayak ini kayak bakal jadi ini kan. Banyak sekarang 5 tahun belakang kan banyak pemain Brasil yang munculnya seakan-akan kayak Antony lah, terus Andres Pereira, seakan-akan kan awalnya kan kayak tapi ternyata ya biasa-biasa. Sekarang selepas dari Neymar menurutku kayak udah berhenti. Vini sama Rodri lah yang udah mulai ngejar ke sana. Dan kalau lihat main musim ini Mas, Rafinha tuh kayak apalagi pakai nomor 10 ya di 11. Cuman bahan kapten. Jadi kayak auranya musim itu kayak beda. Terus cara mainnya kayak kesurupan Ronaldinho menurutku. Iya, pastinya ada pendekatan personal ya, mungkin ya dari sisi personal dari Hansi Flick ke Rafinha gitu. Tapi itu kan nggak bisa kita analisis lah. Artinya, tapi secara role itu memang berbeda. Jadi musim lalu itu kalau nonton Leeds sebenarnya Rafinha itu di pos sebelah kanan sama kiri, bisa di sayap winger ya. Dan ketika masuk Yamal, Xavi itu agak bingung gitu. Ada Yamal itu Xavi itu nggak bisa memaksimalkan potensi Rafinha karena memang dominan sebenarnya dia di kanan sih, kayak Leeds di winger kanan di sini ya. Tapi karena Yamal ada di sini, jadinya Rafinha itu ngalah lah ibaratnya, ditaruh di kiri juga. Itu zamannya Xavi. Nah, yang menarik si Flick ini justru naruh Rafinha di pos nomor 10 sini. Jadi di tengah. Jadi pakai double pivot. Double pivot sekarang apa ya?
awal musim tuh ada Bernal sebenarnya pemain muda itu. Iya. Cedera. Sayangnya cedera. Sekarang itu kan ya. Mirip-mirip. Ya kalau katanya suksesornya Busquets. Iya. Mirip Busquets gitu ya mainnya. ACL kan dia. Iya. Lama ACL. Ya itu sayang disayangkan sebenarnya kalau masalah cedera. Tadi Real Madrid alasannya cedera, sebenarnya Barcelona juga sama sebenarnya. Masalah yang sama. Iya, di tengah terutama. Gavi kan juga kemarin baru baik. Jadi tengahnya itu sekarang Casado juga pemain muda juga. La Masia. Iya, La Masia. Terus Pedri di La Masia juga. Dan Rafinha di pos ini. Waktu lawan siapa ya kemarin aku lupa, yang sebelumnya itu Rafinha sebenarnya ditaruh winger waktu Pedri cedera kalau nggak salah. Pedri cedera itu ada perubahan. Rafinha Eric Garcia itu jadi gelandang bertahan. Iya, Eric Garcia ternyata ya itu tadi lah, Hansi Flick bagusnya pelatih yang bagus tuh pelatih yang bisa ngoptimalin kemampuan pemain individunya sebenarnya. Itu yang pelatih yang salah satu kemampuannya ini tuh terkenal kan Ancelotti sebetulnya yang Vinicius gitu ya masalahnya itu. Nah ini Hansi Flick tuh ternyata punya kemampuan itu juga gitu. Punya material buat. Ya punya material itu juga. Artinya kemarin Eric Garcia main di sini, terus 10-nya siapa aku lupa, terus Rafinha di kiri dan di secara taktikal Barcelona itu uniknya adalah sayapnya. Sayapnya itu kalau Yamal tetap di sayap. Nah sayap kiri itu ikut ke tengah. Justru ikut masuk ya Mas? Iya, ikut masuk lebih banyak masuk gini. Dan memang nanti Balde bakalan naik gitu. Tapi di awal build up itu mereka nggak mau ngerubah strukturnya gitu. Artinya tetap 1-2-3-4, 2 gelandang gini. Nggak benar-benar pengen banyak pemain waktu build up di awal gitu. Waktu bolanya masih di area sini, pengen banyak orang dulu gitu. Itu tujuannya apa ya, untuk pressing agar unggul jumlah gitu. Di sini masih. Terus kalau strukturnya lebar gini, misalkan nih orang yang ngepress 2 gitu kan jarang ya. Pressing itu 3 atau 1, 3 atau 4 tuh jarang. Biasanya pressing itu cuman pakai 2 presser ini paling banyak. Kalau udah pressernya ke sini gitu, misalkan bolanya di sini, kalau lebar gini dipindah misalkan gini ke sini tuh, ini pressure nih jauh sih. Iya, dia bakalan lari jauh. Nah tujuan melebar di awal gini ya itu untuk tadi pressure lawan tuh biar kepecah Mas ya? Iya, biar kepecah, biar capek. Enggak harus geser-geser gini, sulit buat mereka mempertahankan strukturnya, mempertahankan intensitas pressingnya. Jadi secara build up mereka 4-2, baru nanti secara perlahan Balde itu bakalan naik. Karena wingernya ke belakang. Terus satu lagi fitur taktikal lagi itu tujuannya biar 3 pemain ini kok sampai 3 striker gitu. Ada 3 striker di mana di dia yang sampai ke tengah itu ada 3 pemain depan lah, bukan 3 striker. Jadi attacking midfielder ke sini. Nah ini nanti ada menang jumlah juga mereka ketika lawan, apalagi musuhnya cuma 2 gitu gelandangnya. Itu pasti udah kerepotan kalau ini ngepres ya udah ini lepas. Atau ini ngepres ini lepas, itu bisa lari ke sini. Artinya mereka lawan butuh banyak orang lagi untuk melakukan press semakin banyak. Lawan keluar. Nah, semakin mereka keluar, harus ini yang ditinggalkan di itu ya. Jadi semakin lawan keluar ngepres itu, misalkan nih ngepres nih ini sampai center back-nya naik Lewandowski. Nah, itu yang membedakan si siapa? Hansi Flick dengan Xavi itu. Hansi Flick tuh nggak ragu buat ini, misalkan Lewandowski nih. Kan dia tuh sering drop gini. Nah, Rafinha tuh sering banget ke sini di umpan Inigo Martinez tuh langsung pertama ini main direct gitu. Itu yang jarang dilakukan. Bahkan yang kemarin salah satu skema yang bagus tuh Inigo Martinez ke Lewandowski sebagai pemantul, dipantulin ke siapa si Rafinha atau pemain yang gelandang gitu. Karena gini, prinsip third man ya. Third man ini kalau umpan di sini kan dia pasti dijaga. Iya, pasti dijaga. Tapi ketika ini umpan ke sini, dia langsung lepas markingnya. Cari ruang kosong. Jadi cuman dipantulin tes ya.
Nah ini juga tugasnya nggak dribble juga, karena ini biasanya Yamal yang sering kosong karena dia jaga kelebaran. Langsung di switch ke Yamal. Itu ada beberapa skema yang kayak gitu kemarin di laga. Aku lawan Sevilla ini belum nonton ulang terus terang, jadi belum ku analisis total. Tapi sebelumnya aku nonton itu ada beberapa kali nyoba kayak gitu. Lewandowski gampang, tinggal kalau ngetes markernya itu gimana. Ya udah aku drop aja sejauh mungkin. Dia punya kemampuan itu juga. Nah kalau drop siapa strikernya? Nah itu yang bikin Barcelona itu agak dinamis gitu. Wingernya ini iya 2-1 juga cukup kuat. Ini si Rafinha naik atau Pedri-nya ikut naik ke sini. Jadi menurutku salah satu kelebihan Barcelona itu tadi sih, meskipun dia di struktur ada aturannya gitu, posisinya kayak gini, tapi mereka yang dia dinamis juga Mas. Iya, yang di tengah ini dinamis. Terus tujuannya untuk bertiga gini kan biar rapat kan. Nah, biar rapat kayak gini. Nah, kalau udah rapat lebarnya yang dia serang sama Yamal gitu. Nah, kalau menurut Bung Rimo, bagaimana pendapat Anda? Apa faktor selain masalah teknis ini? Karena apakah ada faktor reuninya Hansi Flick dan Lewandowski itu benar-benar bisa bikin Barcelona musim ini menyeramkan? Karena kan di satu sisi sebenarnya Hansi Flick juga baru masuk musim ini. Sedangkan kayak aku berdua tuh kayak lihatnya udah tim yang udah kumpul lama, terus kayak pelatih udah tinggal taruh pemain, terus maksudnya juga beberapa gelandang kan cedera, Gavi belum balik, terus baru balik kemarin, habis itu yang pemain muda juga awal musim kemarin di Bayern juga cedera, tapi semakin kesini tuh grafiknya semakin naik gitu. Kalau dari aku pribadi sih ngelihatnya memang dari Hansi Flick-nya Mas ya. Dia bukan tipe pelatih yang ngomong banyak di media. Dia lebih ke let the work talk, dalam artian ya udah biarin kelihatan di lapangan, itu kerjaan kayak gitu. Karena yang kita tahu sebenarnya kan masuknya Hansi Flick ini kan cukup kontroversial. Di mana Xavi dipecat setelah beberapa hari atau beberapa bulan atau minggu diperpanjang. Terus dia mundurkan diri, habis itu nggak dipertahankan terus diganti Hansi Flick. Nah, itu kan cukup kontroversial juga. Yang pastinya akan menyebabkan ya pasti ada konflik lah di secara internal, tapi Hansi Flick mampu menjawab itu dengan sangat meyakinkan. Karena satu sisi kan kemarin setelah kita lihat Barcelona individunya. Nah, betul. Dan yang cukup mengagetkanku pribadi adalah baliknya performa Lewandowski dengan usianya yang 34. Tapi dia udah nyetak 12 gol, yang mana cukup jauh dia di atas as a top scorer. Pemain 36. Nah, jadi si Hansi Flick mampu balik lagi kata Mas Faiz, mampu memaksimalkan individu pemainnya juga. Top scorer Lewandowski dengan 12 gol. Top assister ada 2 pemain Barcelona, Lamine Yamal dengan 6 assist dan juga Rafinha di 5 assist. Nah, itu tadi. Yang mana cukup mengagetkan banyak pihak, sehingga membuat kita mungkin setelah era Cristiano Ronaldo dan Messi, ini kayaknya El Clasico yang bakalan kita tunggu lagi nih Mas. Setelah cukup lama kita kayak ya udahlah El Clasico paling yang main ya udah itu aja, hasilnya permainannya nggak terlalu kita tunggu lah. Sedangkan ini kan kita tahu Lamine, Mbappe, Vini, Bellingham, Rodri, terus di sisi Barcelona ada Lamine Yamal, Lewandowski dengan on fire-nya, Rafinha dengan cuman memang sudah comeback. Cuman memang yang mungkin masih belum kejawab adalah posisi kiper ya Mas ya. Karena kan memang ada Szczęsny baru masuk, cuman Hansi Flick menekankan di media berkali-kali kalau Inaki Peña tetap akan jadi pilihan utama. Nah, itu mungkin akan nanti dijawab Mas Faiz. Berarti dari sisi Hansi Flick-nya sendiri lebih percaya ke Inaki Peña. Kemarin juga yang main juga Inaki Peña. Penasaran juga Mas Szczęsny ini, kan kita lihat di Arsenal gimana, di Juventus gimana. Cuman faktanya adalah ketika dia bermain di beberapa tim itu dia geser nama-nama besar loh. Iya. Ya kan? Sampai Cristiano Ronaldo kan bilang, udahlah pensiun. Pensiun bukan berarti pensiun bermain sepak bola, tapi pensiun pindah ke klub-klub besar. Iya, maksudnya bagaimana Mas Faiz? Apakah justru nanti ketika Szczęsny dicoba main akan fit in dengan cepat atau bahkan bikin berantakan? Ya menurutku ada salah satu
kiper itu pasti inilah kayak kita kemarin perdebatan lah kayak Andre Onana Onana yang apa Van der Sar ada bilang di media Mas, katanya Onana lebih bagus daripada dia. Secara save dia paling banyak loh. Kemarin musim ini dia bagus save-nya. Ngegendong. Tapi Erik ten Hag. balik lagi kita kemarin. Balik lagi ya, intinya gitu. Paling build up ya gitu lah. Itu memang kalau apa ya, kita bisa contoh lah tim apa ya yang mungkin ditonton teman-teman Bayau, timnas ketika main long pass ke depan terus bolanya kalah terus itu kan possessionnya kita buang sebetulnya. Iya. Nah itu nggak mau pelatih modern tuh nggak mau kayak gitu, itu long pass yang nggak ada tujuannya gitu intinya. Long pass boleh, tapi itu tadi mancing dulu pressingnya lawan di belakang, baru di direct kayak skema yang diatur dulu. Ada skema ya. Untuk bisa mancing-mancing kayak gitu tadi, misalkan ini di press di sini, untuk switch itu kan kiper harus ikut gitu. Untuk switch ini bisa juga sih switch dari back langsung ke sini, tapi itu terlalu beresiko main direct switch gitu. Makanya main indirect yang nggak langsung lihat kiper dulu dibalikin, terus kipernya pindah ke sana. Makanya sering kan kiper itu yang dilatih itu distribusinya ke samping-samping sini. Iya. Oke, benar. Itu biasanya kalau latihan ada biasanya latihan khusus gitu. Mau main ada kebiasaannya. Ya, latihan kayak gitu karena itu tadi untuk melewati press lawan gitu. Ngestem kaki. Iya. Karena di samping sini kan power nggak bisa bisa out kalau terlalu tinggi, tapi kalau nggak akurat ya intinya kayak gitulah. Itu salah satu desain latihan untuk kiper gitu. Dibanding ke sini ya udah pasti striker tuh pasti kalah sama jumlah backnya. Itu yang sering 3-2. Itu yang jadi pertanyaanku ke Mas Faiz sekarang. Kalau kita berbicara build up dari belakang Barcelona, Ter Stegen kan emang memang main seperti itu. Dia build up, dia bahkan cukup nyaman pegang bola dengan keepingnya. Nah, ketika dia nggak bisa main, udah jelas yang bakalan dipasang adalah Inaki Peña. Mas Faiz ngelihat gimana? Apakah memang dia bisa menggantikan posisi Ter Stegen dengan distribusi bola ke samping dan juga ke depannya? Atau bahkan lebih bagus daripada Ter Stegen. Dan juga perbandingan dengan Szczęsny, Mas. Kita tahu kan dia bermain di Juventus seperti apa dan Arsenal seperti apa. Ya itu yang bikin, ya aku nggak tahu sih alasan Thiago Motta nggak apa ada alasan administrasi seperti kontrak dan segala macam gitu, tapi Thiago Motta itu main build up dari bawah juga gitu. Padahal sebenarnya dia cocok sama Szczęsny harusnya. Szczęsny sebenarnya kurang dia gitu. Dia justru mirip-mirip ya De Gea gitu yang save-nya lebih ke save-nya gitu. Dan Inaki Peña sebenarnya nggak begitu distribusi, nggak begitu, tapi aku lihat dia punya kemampuan keluar dari gawangnya itu, sweeper keeper gitu. Di match sebelumnya aku lupa sih match sebelumnya lawan apa, dia juga beberapa kali tuh nge-sweep bola keluar dari sampai jauh gitu. Nah itu yang salah satu atribut selain build up yaitu keluar dari gawang itu gitu. Momentumnya ya, timingnya. Timing gitu. Kalau kita ambil contoh ya kiper-kiper yang terkenal kayak De Gea gitu kan nggak dipakai juga karena itu dia jarang potong cross gitu. Thibaut Courtois aja juga pernah dikritik sama, aku inget banget di X itu di Twitter, dikritik karena nggak pernah motong crossing gitu, nggak pernah keluar garis kan? Terus dia itu sampai nge-replay di-replay dengan fotonya dia motong-motong, nggak harus are you sure, cuman gitu doang. Intinya kamu apa bener aku nggak bisa motong gitu. Dia sampai dia yang replay sendiri. Iya maksudnya itu menjawab bener, iya bener-bener ya, maksudnya udah latihan pagi sore udah berkeringat. Iya maksudku itu bener-bener ini juga sih buat orang yang kritik itu kayak sok analisis gitu, tapi ternyata yang jawab tuh pemainnya sendiri gitu langsung diinin. Tapi memang Courtois sih nggak sebegitu statis seperti De Gea, dia masih aktif motong, males lah gitu. Oke, menarik Mas. Setelah pembahasan tadi kan Madrid, bagaimana kekurangan dan keunggulannya, terus sekarang Barcelona. Sekarang terakhirnya mungkin prediksi menurut Bung Rimo dan Mas Faiz, apa yang bakal terjadi di El Clasico, mungkin yang bisa dibilang El Clasico terseru setelah era Cristiano Ronaldo Messi, karena dari komposisi pemain, spotlight kan mestinya lebih kan apalagi Barcelona yang musim ini hasil segala macam, terus Real Madrid dan Mbappe dan musim lalu juara Liga Champions segala macam. Jadi menurut Bung Rimo dan Mas Faiz, siapa yang akan ter-highlight dan siapa yang
bakal flop mungkin dari Kalau dari aku sih mungkin yang akan jadi highlight tetap dua lini depannya, nomor 9 Lewandowski dan Mbappe, yang kayaknya akan jadi highlight utama di pertandingan ke depan karena memang performa mereka cukup oke meskipun Mbappe bukan nggak sesuai ekspektasi, cuman sepertinya memang kita pribadi ekspektasinya sangat tinggi. karena sebenarnya stabil aja. Stabil, bukan jelek, dia nggak jelek, dia bagus. 6 gol juga. Iya. Karena beda panggung sih Mas. Karena kan PSG sama Madrid tuh Dan juga harapan kita kan setelah beberapa musim dia gagal gabung ke Madrid dan kita tahu performa dia di PSG kan udah kelihatan kayak sendirian gitu loh, ngegendong satu tim, dan sedangkan di Madrid bintangnya nggak cuma satu, ada banyak. Paling yang jadi highlight dua pemain itu, yang jujur yang aku lihat ini adalah lini belakang kedua tim. Tinggal ngelihat bagaimana Ancelotti membiarkan lini belakangnya dengan segala keterbatasan dan juga Hansi Flick dengan lini belakangnya yang cukup mengkhawatirkan dengan Ter Stegen, dan juga di awal musim kan dia juga cukup ragu dengan Inigo Martinez bahkan, tapi sekarang justru jadi inti. Terus Kubarsi. Iya, Kubarsi. Terus juga kan sempet si Hansi Flick mendapat banyak keraguan karena dia bukan orang La Masia, sedangkan Xavi yang La Masia dan mengorbitkan banyak bintang termasuk Lamine Yamal. Dijawab oleh Hansi Flick dengan juga masih mempercayakan skuadnya pada La Masia. Dia masih make lulusan La Masia. Iya. Ya kalau dari Mas Faiz, prediksi dan siapa yang bakal jadi bintangnya dan mungkin terakhir skor juga. Aku lebih ke jalannya pertandingan sih. Yang menarik sebetulnya kan ini di kandangnya Real Madrid gitu. Benar, di New Santiago Bernabeu. Jadi siapa tim yang lebih dominan untuk possession gitu. Karena kalau Real Madrid main possession itu bakalan agak struggle gitu. Sementara dia harus di kandang gitu. Kalau dia main di tandang mungkin tekanannya lebih. Ya, dia nggak masalah reaktif biar Barcelona yang menyerang karena ini kandang Barcelona gitu. Tapi kalau di kandang dia otomatis dia yang harus ambil alih possession itu. Ambil inisiatif. Sementara Barcelona juga era Hansi Flick ini tim yang nggak gampang terpancing satu. Terus yang kedua dia juga nggak ragu buat main nggak possession juga gitu. Nggak masalah artinya ketika udah unggul itu mereka tetap main possession tapi intinya nggak terbuka itulah intinya nggak terbuka itu. Nah itu yang menarik, tapi menurutku di awal bakalan Barcelona yang ambil inisiatif untuk rebut bola dan segala macam. Tapi di satu sisi kedua kelemahannya waktu Xavi itu ketika ada perebutan tuh bola itu kan ada banyak duel kan, banyak hilang bola, terus banyak serangan balik. Nah kalau serangan balik kita identiknya kan sama Real Madrid Real Madrid. Tapi musim ini yang salah satu kelebihan dari Hansi Flick dibanding Xavi itu serangan baliknya lebih berbahaya, efektif, rapi, Lewandowski siap dapat bola kapan aja tendang gol ya kan. Rafinya nggak egois di pos nomor 10 itu ternyata punya kemampuan playmaking yang ternyata bagus gitu dan dia itu dibuktikan dengan asisnya yang tinggi juga gitu. Itu yang menurutku bikin Barcelona lebih variatif lah dan lebih berbahaya juga ketika counter attack dan ini memang bisa jadi barometer awal sih. Artinya tim ini nanti ke depannya kayak gimana gitu. Kalau musim lalu kan terkenal ya udah Madrid yang reaktif, ngandalin counter attack gitu. Nunggu. Kalau kayak gitu apakah prediksi, mungkin Mas Faiz gak bisa memprediksi hasil akhir, tapi apakah akan ada banyak gol di pertandingan nanti atau justru sebaliknya akan sepi gol? Main aman gitu berarti. Menurutku akan banyak gol sih. Iya, setuju. Dan itu karena itu tadi Barcelona lebih klinis ketika serangan balik, itu yang bikin banyak gol juga. Mereka lebih klinis ketika serangan balik dan kemampuan mereka membongkar ketika lawan parkir bis lah, main roadblock, main reaktif atau bahasa anak-anak parkir bis lah gitu. Itu lebih
mereka punya kemampuan untuk membongkar Membongkarnya. itu. Oke. Berarti menarik disimak bagaimana berjalan. Kalau Erik, Aku prediksi Barcelona, Madrid 2-1 lah. untuk Madrid. pencetak Madrid gol. ya. Vini dan mungkin bisa melihat selebrasi pertama kali musim ini untuk si siapa? Jude Bellingham. Bellingham. Karena menurutku Justru sisi kedua ya Mbappe malah akan dikunci. ya bukan dikunci, maksudnya akan sulit karena pasti nggak tahu sih akan ada ego yang dia bakal kayak sudut sempit supaya bisa dibagi tapi karena show off aja kayak pengen ini kan El Clasico El Clasico. gitu pastinya dia pengen justru itu malah menurutku akan merugikan tapi menurutku second line si siapa namanya Madrid akan masih cukup oke. Berarti magic si Bernabeu masih akan Ya, tetap. karena kuartet 4 Madrid pasti akan kerja lebih keras untuk matiin si Mbappe, siapa Lewandowski, Raphinha segala macam. Ya tetap karena di kandang masih kan nggak bisa mesti akan ada faktor X, maksudnya sekian persen itu yang lebih menguntungkan Madrid. Iya, pasti kalau kandang. Makanya 2-1 lah, 1-0 2-1 lah menang. Kalau aku sih 3-2 ya. 3-2. Karena ngelihat kayaknya seru nih bakal. Iya. Karena lini belakangnya dua-duanya masih ada masalah. Makanya itu. Berat Itu untuk siapa? 3-2 untuk tetap si Madrid. Mau nggak mau itu stadion. Oh, klimaksnya seri aja sih. Seri tapi klimaks masih ya. Seri tapi antara seri yang seru banget yang 3-3 atau 2-2 atau bahkan 0-0. Klimaks 0-0 iya bisa jadi kayak gitu. Oke, jangan sampai dilewatkan pertandingan terbesar mungkin bisa dibilang musim ini karena musim ini tuh sampai akhir tahun nggak akan lagi ada turnamen yang ya kayak kan nggak ada AFF beda hitungan lah ya, bukan. Jadi sepak bola salah satu pertandingan yang paling seru musim ini antara Barcelona dan Real Madrid dengan Mbappe dan Lewandowski yang jadi spotlight di musim ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu ikutin perkembangan semua konten Ruang Taktik mau di X, Instagram dan terutama YouTube karena setelah perjuangan panjang Mas Faiz akan lebih aktif lagi dan terutama podcast juga. Di Instagram nanti juga akan lebih aktif. Ya kan ada potongan-potongan muka kita di Instagram dan jangan lupa subscribe, share, like, komen dan nyalakan ring. Ada centing untuk selalu mengikuti update dari Ruang Taktik Podcast, channel anti taktik pertama di Indonesia. Dan juga jika teman-teman semua ada saran pembahasan tim atau di komen, silakan tulis di komen. Oke, ada yang mau ditambahin lagi? Aman. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.